Shalom Jemaat Gesja Elroy, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Mazmur 63 ayat 1-4 dan ayatnya yang ke-8. Ini adalah Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Pujian kita kepada Tuhan. Daud memuji Tuhan. Daud bersorak-sorai bukan karena dia dalam keadaan sejahtera. Dia ada di padang gurun, di dalam kejaran anaknya Absalom. Tetapi di dalam imannya dia berkata, sungguh Engkau telah menjadi pertolongan bagiku. Jiwaku memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau kami boleh beribadah dengan satu harapan, iman di dalam hati kami. Kalau sampai saat ini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tetap menatang kami di dalam tangan-Mu. Kami punya kekuatan ketika kami menghampiri hadirat-Mu. Dan demikian juga Tuhan akan menjangkau umat-Mu dimanapun pada saat ini. Kami percaya kekuatan dari Allah itulah yang menghidupkan semangat kami. Di dalam nama Yesus kami mau memuji, sebab Engkau Allah yang setia untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku cari wajah-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Pandanglah Dia, ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, ya Tuhan, Engkau Allah kami. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Aku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik. Mari cuma
tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sebab kekuatan kuasanya diberikan kepada kita. Yeah. Yesus Raja, Yesuslah Raja, pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, melahirkan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Bangkitkan jiwa-Mu, sebab Yesus bersama-Mu. Kita berdiri dengan kuasa, yes. Sebab Roh yang dahsyat beserta. Sekarang waktunya, sekarang saatnya. Bangkit nyata, Yesus pemenang. Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, melahirkan bagi kita. Kerajaannya sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Nama yang besar, Yesuslah. Sekaranglah saatnya, sekarang saatnya. Bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, melahirkan bagi kita. Kerajaannya sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya, untuk selamanya. Yang berkuasa, melahirkan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan-Mu bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu, saudara yang terkasih. Meskipun engkau dalam titik terendah, Tuhan tidak pernah berhenti. Dia masih akan tetap melakukan janjinya
Dia berkata bahwa firman-Nya tetap untuk selamanya. Sebagaimana mentari tetap bersinar, demikianlah janji penyertaan Tuhan atas hidup kita semua. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Ada firman-Nya, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aman, ku aman di dalam-Mu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dia belum selesai denganmu. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidup. Ku aman, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu ingat janji Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami. Come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Perisai pelindung, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun
Haleluya, haleluya. Engkau bekerja Tuhan, di gunung Engkau ada, di lembah Engkau ada, dalam masa suka, dalam masa duka Engkau ada, menyatakan penyertaan-Mu untuk setiap kami. Saat ini kami rasakan penyertaan-Mu dengan kebenaran firman, karena firman itu adalah bukti pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuji Engkau, kami memuji Engkau. Haleluya, amin. Shalom, jemaat GSIA Elroy Grogol yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu ini. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Bagi jemaat yang merayakan Hari Raya Imlek, saya ingin mengucapkan Kungsi Wacai, Xin Nian Kuai Le. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Kiranya Tuhan, sumber segala berkat, akan mengaruniakan berkat-berkat dan kebahagiaan kepada kita semua. Hari ini juga bertepatan dengan Valentine Days, dan saya berharap dan berdoa agar cinta kasih akan senantiasa mewarnai kehidupan kita semua, di antara suami dan istri, di antara pasangan-pasangan kekasih, di antara orang tua dan anak, dan di antara semua anak-anak Tuhan. Biarlah kasih agape itu yang akan bertahta di dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya ingin membuka khotbah saya dengan sebuah kalimat yang pernah dituliskan oleh seorang pengkhotbah besar Amerika yang bernama A.W. Tozer. A.W. Tozer pernah berkata seperti ini, God never uses anyone greatly until he tests them deeply. Kalau saya terjemahkan, Tuhan tidak akan pernah memakai seseorang dengan luar biasa sebelum dia menguji mereka dengan luar biasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebagai manusia kita tentu ingin agar kita boleh menjalani sebuah kehidupan yang bermakna, sebuah kehidupan yang bukan saja diberkati oleh Tuhan, namun kita juga rindu kehidupan kita itu menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Syukur-syukur kalau kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati jauh lebih banyak orang. Seperti kehidupan, katakanlah penginjil besar yang bernama Billy Graham, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mungkin kita tidak bisa sampai ke taraf Billy Graham, tapi saya yakin dan percaya kalau kita mengizinkan Tuhan memproses kita sedemikian rupa, maka paling tidak kehidupan kita bisa menjadi berkat, bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempengaruhi segmen-segmen tertentu dari masyarakat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan hari ini kita melihat keterkaitan di antara ujian dan dipakai oleh Tuhan itu. Dan saya ingin memberi judul khotbah saya pada hari ini adalah bagaimana Tuhan menguji kita. Bagaimana Tuhan menguji kita. Kalau Anda membawa Alkitab, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Izinkan saya membacakannya dan Anda menyimaknya
melalui Alkitab yang ada di tangan Anda, entah itu dalam bentuk buku atau dalam bentuk Alkitab digital. Ibrani pasal 11 ayat 8-16. Beginilah punya firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Di dalam bagian yang kita baca ini, kita melihat sebuah ringkasan dari kehidupan Abraham yang disajikan oleh penulis surat Ibrani dengan ringkas tetapi berisi, padat berisi. Dan ada banyak kebenaran sebenarnya yang bisa diseberangkan dari bagian ini. Tapi saya hanya berfokus pada hal yang terkait dengan tema yang kita bicarakan hari ini. Bagaimana Tuhan menguji kita. Untuk mempermudah Anda mengikuti presentasi saya, ada akronim yang saya gunakan untuk meringkaskan poin-poin khotbah saya. Bagaimana Tuhan menguji kita? Jawabnya, Tuhan menguji kita melalui 3D. D yang pertama adalah discomfort. D yang kedua adalah delay atau penundaan. D yang ketiga adalah disparity atau ketidaksesuaian. Mari kita lihat D yang pertama. Bagaimana Tuhan menguji kita? Tuhan menguji kita melalui discomfort, ketidaknyamanan. Kita kembali kepada teks Ibrani 11 ayat 8. Di sana dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Allah memanggil Abraham ketika Abraham telah tinggal di sebuah kota yang bernama Haran. Penggalian-penggalian arkeologi memberi penjelasan kepada kita bahwa pada zaman Abraham tinggal di sana, kota itu sudah cukup maju. Kota itu telah memiliki tembok-tembok yang cukup kuat, yang sanggup melindungi dari musuh-musuh dan serangan-serangan yang bisa mengacaukan keadaan yang ada di dalam kota itu. Kota itu juga diperlengkapi saluran-saluran air yang baik, sehingga selalu ada persediaan air di dalam kota itu. Abraham berada dalam suasana yang nyaman. Dan kalau kita membaca teks-teks yang terkait, dikatakan bahwa pada saat Allah memanggil Abraham, kondisi keadaan ekonomi Abraham
itu dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Abraham adalah seorang yang sangat kaya. Itu dibuktikan dengan banyaknya hamba yang dia miliki. Dan panggilan Tuhan datang kepadanya. Sebuah ujian diberikan untuk Abraham. Ujian untuk meninggalkan zona nyaman, menuju zona iman. Dan Abraham merelakan dirinya untuk menjalani ujian tersebut. Berjalan dalam zona iman yang diwarnai dengan discomfort, ketidaknyamanan. Begitu dia meninggalkan gerbang kota Haran, yang dihadapinya adalah ketidakpastian, ketidaknyamanan. Di dalam kota senantiasa ada persediaan air dan makanan yang cukup. Sementara begitu dia meninggalkan Haran, mengikuti panggilan Tuhan yang dikatakan di dalam kitab suci bahwa Tuhan tidak memberikan detail-detail dari rencana perjalanannya, tidak diberikan oleh Tuhan. Tuhan hanya menuntut Abraham untuk percaya kepadanya, mengikuti bimbingannya, pimpinannya day by day. Itu tentu suatu keadaan yang tidak nyaman, bukan? Namun Abraham bisa menjalani ujian ketidaknyamanan ini dengan baik. Dan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, suatu waktu kita pasti akan dihantar oleh Tuhan untuk masuk di dalam zona yang tidak nyaman. Pandemi yang kita hadapi adalah salah satu contoh kasus di mana kita berhadapan dengan banyak ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di dalam beribadah. Kalau sebelum pandemi kita bisa bertemu secara fisik, kita bisa berseru, kita bisa berteriak, kita bisa mendengar firman Tuhan tanpa adanya gangguan-gangguan signal, tanpa adanya keletihan mata yang terus memandang layar yang mengandung radiasi blurry, ketidaknyamanan yang kadang-kadang menguji kesungguhan kita untuk mengikut Tuhan, yang menguji kesungguhan kita untuk serius di dalam ibadah. Bisa nggak kita melewati saat-saat yang tidak nyaman ini sebagai orang-orang yang dengan konsisten mengikuti jalan Tuhan? Mencari uang juga tidak semudah pada masa sebelum pandemi. Ada banyak pembatasan, ada banyak gangguan-gangguan di dalam sistem ekonomi oleh karena pandemi ini. Dan ketika kita dihadapkan pada ketidaknyamanan semacam itu, apakah kita masih bisa berjalan di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan? Discomfort. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain terkait dengan discomfort ini, ketidaknyamanan ini. Dan ketika kita menjalaninya di dalam bentuk apapun, mungkin rumah tangga yang terganggu, hubungan satu sama lain, hubungan di antara suami dan istri yang terganggu, hubungan di antara orang tua dan anak yang terganggu, dan itu menciptakan discomfort. Apakah kita tetap bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan? Atau pada waktu kesehatan kita terganggu, sehingga
kita tidak menikmati kenyamanan seperti saat-saat sebelumnya? Apakah kita masih bisa untuk mengikuti Tuhan seperti Abraham mengikuti Tuhan? Ketika kita diuji dengan ketidaknyamanan, marilah kita ikuti teladan, kita ikuti langkah-langkah yang pernah diambil oleh Bapak orang beriman, Abraham. Mari kita lihat ujian yang kedua. Ujian yang pertama adalah discomfort atau ketidaknyamanan. Ujian yang kedua adalah delay. Tuhan menguji kita melalui delay atau penundaan. Siapa sih yang suka delay? Sebagian orang tidak suka dengan yang namanya delay atau penundaan. Itulah sebabnya kerap kali kita mendengar orang begitu marah di bandara ketika mereka mendengar bahwa pesawat yang akan mereka tumpangi harus mengalami penundaan. Penundaan adalah suatu pengalaman yang secara umum tidak menyenangkan. Dan Abraham, bapak orang beriman, itu pun pernah mengalami penundaan. Dalam hal apa? Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa salah satu janji yang diberikan Allah kepada Abraham adalah bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi banyak orang. Bapa bagi banyak bangsa, keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, akan menjadi seperti pasir di tepi laut. Namun kalau kita melihat story, narasi, kisah Abraham, sebagaimana yang dipaparkan di dalam kitab Kejadian, penggenapan dari janji itu perlu waktu yang cukup lama, ada delay yang cukup lama sebelum pada akhirnya janji itu terrealisasi. Bahkan Abraham dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana praktis kebanyakan orang sudah tidak bisa lagi mempercayai bahwa janji itu akan terwujud. Kita akan membaca sebuah bagian yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12 yang dikatakan, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam teks ini dikatakan Abraham, bukan Sarah loh. Dalam teks ini dikatakan Abraham sudah mati pucuk. Sampai Abraham mati pucuk, tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk berharap bahwa janji itu tergenapi. Tapi toh Abraham masih tetap memegang janji itu. Penulis Ibrani mengatakan sampai Abraham mati pucuk. Dari mana kita tahu bahwa yang mati pucuk ini bukan Sarah, tapi Abraham? Dari pembacaan teks di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani jelas sekali. Gender. Jadi saudara-saudara sekalian, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu kata itu punya jenis kelamin. Kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya enggak ya. Kalau kita mengatakan dia itu bisa laki, bisa perempuan. Tapi kalau bahasa Inggris jelas dia. Kalau laki-laki he. Kalau perempuan she. Di dalam bahasa Yunani juga ada jenis kelamin. Dari sini dikatakan yang mati pucuk ini bukanlah Sarah tetapi Abraham. Jadi di sini kita melihat Abraham telah mati pucuk. Abraham telah mengalami apa yang di dalam dunia medis disebut dengan nama andropause.
male menopause. Kalau wanita itu disebut dengan menopause. Biasanya kalau wanita sudah mencapai usia sekitar 50 atau lebih, mereka akan mengalami apa yang disebut dengan menopause, saat dimana mereka kehilangan potensi untuk menghasilkan keturunan. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan seorang laki-laki, istilahnya adalah andropause. Abraham mengalami andropause dalam usia yang sudah cukup tua. Tapi sampai usia seperti itu, sepertinya janji itu hanya sekedar tinggal janji. Sampai pada akhirnya janji itu tergenapi dengan lahirnya Ishak. Dan ternyata Ishak bukan anak terakhir loh yang dilahirkan oleh Abraham. Kalau Anda membaca di dalam kitab Kejadian pasal 25, di sana dikatakan sesudah Sarah mati, Abraham menikah dengan seorang perempuan yang bernama Keturah, dan dari situ dia mendapatkan 6 orang putra yang menjadi cikal bakal dari bangsa-bangsa yang ada di timur dekat kuno, menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, akan menjadi seperti pasir di tepi laut. Janji Tuhan dikenapi. Tetapi ada delay, penantian yang cukup lama. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita pun dihadapkan pada delay, waiting time, waktu penantian, yang kadang-kadang juga seperti Abraham, cukup lama. Dan kadang-kadang kita harus merelakan diri kita untuk tetap setia, untuk tetap bersabar dalam penantian tersebut, sampai pada akhirnya janji itu terrealisasikan. Hari ini jikalau ada di antara Anda yang sedang bergumul untuk menantikan realisasi dari janji Tuhan itu, saya berdoa Anda diberi kemampuan dan kesanggupan untuk bertahan, kesanggupan untuk sabar seperti yang pernah dimiliki oleh bapa orang beriman Abraham. Mari kita lihat D yang ketiga. Bagaimana Tuhan menguji kita? Tuhan menguji kita melalui disparity. Apa itu disparity? Disparity artinya ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian di antara apa yang dijanjikan, paling tidak di dalam persepsi seseorang, dan apa yang terwujud. Saya beri contoh. Saya berjanji saya akan memberikan Anda sesuatu. Sesuatu itu katakanlah A. Tapi yang terjadi adalah saya tidak memberikan Anda A, tapi saya akan memberikan Anda B. Itu yang disebut dengan disparity, ketidaksesuaian. Di dalam kehidupan Abraham mengikut Tuhan, Abraham pun pernah mengalami disparity ini. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu janji yang lain yang diberikan oleh Allah kepada Abraham ketika dia menantang Abraham untuk mengikut dia, Tuhan akan memberikan sebuah negeri kepada Abraham. I will give you land. Aku akan memberimu sebuah negeri. Namun kalau kita membaca di dalam narasi yang tersedia di dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa sepertinya janji itu tidak tergenapi di dalam masa hidup Abraham. Dan inilah yang digarisbawahi oleh penulis surat Ibrani di dalam Ibrani 11 ayat 13 dan 14.
Di sana dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Abraham dan keluarganya tidak menerima negeri loh yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangankan negeri, kota aja tidak. Jangankan kota, kampung, desa aja tidak, saudara-saudara sekali. Bahkan ketika istrinya wafat, Sarah, Abraham tidak punya tanah untuk menguburkan Sarah. Dia terpaksa untuk membeli tanah milik orang Het. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita bisa bertanya, di mana janjimu Tuhan? Di mana janji mengenai negeri yang akan kau berikan kepada Abraham? Kok tidak tergenapi di dalam kehidupan Abraham? Dan Abraham sebenarnya punya 1001 macam alasan untuk berkata, Tuhan, Engkau tidak setia. Abraham punya 1001 macam alasan, lebih baik aku berhenti mengikuti Engkau dan balik ke tempat asalku. Namun sebagaimana dicatat oleh penulis surat Ibrani, Abraham tidak mundur selangkah pun untuk ikut Tuhan. Ia terus maju mengikuti Tuhan. Penulis surat Ibrani memberi catatan yang luar biasa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 15 dan 16 dikatakan, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Walaupun punya alasan untuk mundur dari proyeknya Tuhan, namun Abraham memutuskan untuk terus melangkah maju, walaupun dia berhadapan dengan disparity, ketidaksesuaian di antara apa yang Tuhan janjikan dan apa yang terrealisasi di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita pun akan berhadapan dengan disparity, ketidaksesuaian seperti ini. Apakah kita bisa mengikuti jejak Abraham? Seseorang pernah menulis kata-kata indah semacam ini, the greatest test of faith is when you do not get what you want, but still you are able to say thank you Lord. Tes yang terbesar dari iman adalah ketika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, namun toh Anda masih sanggup berkata, terima kasih Tuhan. Apakah kita bisa berkata hal seperti itu ketika kita berhadapan dengan kenyataan kita dijanjikan kepala dalam tanda kutip, namun yang terjadi dalam hidup kita jadi ekor. Ketika kita dijanjikan kelimpahan, yang terjadi di dalam hidup kita kekurangan. Ketika kita dijanjikan keharmonisan, yang terjadi dalam hidup kita keretakan. Ketika kita dijanjikan kesehatan, yang terjadi di dalam kehidupan kita terkapar, tidak berdaya. Apakah kita masih bisa berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan? Apakah kita bisa bertekad seperti Abraham, aku akan mengikut Engkau apapun yang terjadi, karena aku tahu apa yang ada di depanku yang hari ini tidak kulihat
adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah misi, ada seorang yang bernama William Whiting Borden. Dia adalah putra dari keluarga kaya yang memiliki pertambangan perak di Amerika. Ketika dia lulus dari sekolah menengah, keluarganya memberikan hadiah istimewa. Dia dikasih liburan keliling dunia. Dan ketika dia mengunjungi kota-kota di Asia, Afrika, hatinya tergerak. Hatinya terenyuh melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan dia bertekad untuk menjadi seorang utusan Injil ketika waktunya tiba. Setiba di Amerika, dia mendaftarkan diri di sebuah universitas yang terkemuka di Amerika, Yale University. Dan setelah lulus dari Yale, dia melanjutkan kuliah di Princeton Theological Seminary. Dia ingin menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang misionaris yang diperlengkapi. Dia menyediakan dirinya, dibentuk sekian tahun di Princeton. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat dia di Amerika, dia mendengar seorang utusan Injil yang bernama Samuel Zwemer melukiskan kondisi dari Asia dan Afrika, di mana beberapa daerah banyak orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang Muslim yang tidak mengenal Tuhan. Dan hati dari Borden terpaut pada satu suku yang ada di Cina, suku Uighur. Dan dia bertekad untuk berangkat ke tempat di mana suku itu tinggal di Cina. Pada bulan Desember 1912, dia meninggalkan Amerika Serikat menuju Cina. Sebelum tiba di Cina, dia bermaksud singgah di Mesir. Dia mau belajar bahasa Arab supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang Muslim Uighur. Namun sayang, ketika dia ada di Mesir, dia tertular dengan penyakit yang disebut dengan nama spinal meningitis. 19 hari setelah tertular, pada tanggal 9 April 1913, Borden wafat dan dikebumikan di Kairo. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ketika kita mendengar kisah ini, mungkin kita terkejut ya. Bagaimana mungkin Tuhan yang memanggil Borden, Tuhan yang menaruh kerinduan untuk menjangkau orang-orang Muslim di China, ternyata menghentikan langkah Borden di Mesir. Apa Tuhan gak keliru? Ini pikiran kita sebagai seorang manusia. Itulah sebabnya di nisan dari Borden tertulis kata-kata seperti ini. Terlepas dari iman kepada Yesus Kristus, sulit untuk mendapatkan penjelasan dari kehidupan semacam ini. Nah, saudara-saudara sekalian, memang sulit. Seperti ada disparity, ketidaksesuaian. Tuhan yang memanggil dia, kok Tuhan menghentikannya di Mesir? Gimana sih Tuhan ini? Namun Tuhan tidak pernah salah. Borden boleh wafat. Borden boleh tidak mencapai China. Namun kisah dari Borden yang terdengar di Amerika telah menginspirasi ribuan orang-orang muda untuk melanjutkan misi dan impian daripada Borden. Satu Borden boleh tumbang, tapi Borden yang lain yang
jauh lebih banyak melanjutkan misi dan mimpi dari Borden yang terhenti karena spinal meningitis. Disparity yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan anak-anaknya tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Menarik sekali kalau kita melihat di dalam Alkitab yang dimiliki oleh Borden. Di sana ada 3 kalimat yang menurut saya sangat powerful. 3 kalimat itu berbunyi, no reserve. Tidak ada yang dapat menghalangi. Kalimat ini ditulis saat dia memutuskan untuk menjadi misionaris. Kalimat yang kedua, no retreat. Tidak ada kata mundur. Beberapa orang berkata bahwa kalimat itu ditulisnya ketika ayahnya mengancam untuk tidak melibatkan Borden dalam bisnis keluarga bila dia ngotot jadi misionaris. Borden mengatakan, no retreat. Tidak ada kata mundur. Walaupun aku tidak kecipratan harta keluarga. Dan yang terakhir, no regrets. Tidak ada kata menyesal. Ditulis beberapa saat sebelum dia meninggal dunia. Borden mengikuti jejak Abraham. Tidak pernah menyesal mengikut Tuhan. Tidak pernah menyesal mengikut Yesus. Walaupun harus berhadapan dengan disparity. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang semacam ini dalam kehidupan kita. Ketika kita harus berhadapan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, apakah kita masih bisa berkata, I love you Lord. Aku mengasihimu Tuhan. Aku tidak akan mundur sedetik pun daripada langkah yang telah kau tetapkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita ketika kita harus menjalani ujian-ujian di dalam hidup ini. Ujian discomfort, ujian ketidaknyamanan, ujian delay, ujian penundaan, ujian disparity, ujian ketidaksesuaian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan langkah kami untuk berjalan di dalam jalan pemuridan. Dan kami yakin ketika kami setia menjalani jalan pemuridan itu, betapapun beratnya jalan yang harus kami lalui, kami yakin bahwa kehidupan kami bukan saja diberkati, tapi kehidupan kami akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kehidupan kami akan Kau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak-Mu pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita tutup ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati pada hari ini. Dan kini ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan, kami mohon Kau menjadi perisai atas hidup kami. Lindungi kami dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Lindungi kami dari segala sakit penyakit, khususnya COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa kiranya berkat-Mu turun di atas kehidupan kami di masa-masa pandemi ini, sehingga kami tidak akan mengalami kekurangan, tapi kami akan mengalami kecukupan, bahkan kelimpahan, ya Tuhan. Kami berdoa
khusus buat jemaat-jemaatmu yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami mohon agar kuasa Tuhan akan menjamah mereka sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi online di rumah. Kami berdoa supaya mereka diberi kecerdasan, mereka diberi kesabaran, mereka diberi ketekunan sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan. Berakhirnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Dan kini jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.